Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Triwahyudi, NIM F1C22002 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi 20. Yang pertama adalah wujud, artinya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah menciptakan alam semesta ini dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Sifat yang kedua adalah qidam, yang artinya terdahulu atau awal. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari makhluknya, atau yang semuanya yang diciptakan olehnya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, tidak akan pernah punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah qiyamu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Sifat yang keenam adalah wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal. Arti esa atau tunggal di sini adalah bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dan tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh adalah kodrat, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah iradat, berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Yang ke-9 adalah ilmun, atau artinya mengetahui. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksudnya perbuatan yang tampak yang kita lakukan sehari-hari dan yang kita simpan di dalam hati. Yang ke-10 adalah hayat, hidup, artinya Allah Subhanahu wa taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal abadi selamanya. Sifat yang ke-11 adalah sama, mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam. Sifat yang ke-12 adalah basar atau melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini, tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Yang ke-13 adalah kalam, berkata, berfirman. Maksudnya sini adalah Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi dan rasul. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ayat Quran surah Al-A'raf ayat 143. Yang ke-13 kalam, berfirman atau berkata. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi dan rasul. Yang ke-14 adalah qadiran, berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini, termasuk seisinya.
Yang ke-15, muridan, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Selanjutnya adalah aliman, mengetahui. Aliman artinya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17, hayyan, hidup. Allah Maha hidup, Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Yang ke-18 adalah sami'an, mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu Maha pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19 adalah basiran, artinya melihat. Di sini basiran memiliki arti yang sama, yaitu melihat. Allah selalu melihat atas mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Yang ke-20 adalah mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi dan rasul. Itulah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selanjutnya adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil Allah terbagi menjadi 20. Yang pertama itu adalah adam, artinya tiada. Sifat mustahil yang pertama ini adalah kebalikan dari sifat wujud, yang artinya ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang besar ini tetapi Dia tidak ada. Maka disebut sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah hudus, ada yang mendahului. Sifat hudus ini adalah lawan dari kata kidam. Artinya tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sifat yang ketiga adalah fana, musnah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin musnah, sebaliknya Dia bersifat kekal selama-lamanya. Yang keempat adalah mumasalatul lil hawadisi, ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam semesta. Dialah yang maha agung, tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai dan menandinginya. Yang kelima adalah ihtiyajul lil khairihi, atau artinya memerlukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Sifat yang keenam adalah ta'adud, berbilang. Ta'adud di sini adalah kebalikan dari wahdaniyah yang artinya tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sifat yang ketiga adalah ajzun, lemah. Ini merupakan lawan kata dari kudrat yang artinya berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan adalah karahah, terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala atau menandingi Allah taala. Sifat yang kesembilan adalah jahlun, bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan Dialah yang Maha Kaya lagi Maha mengetahui. Yang ke-10 adalah mautun, artinya mati. Allah tidak akan mati. Dia bersifat kekal, terus-menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Sahamamun, atau artinya tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Yang ke-12 ama, artinya buta. Allah Ta'ala juga tidak buta. Dia Maha melihat segala sesuatu. Tak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 bakamun, artinya bisu. Allah Ta'ala tidaklah bisu. Allah berkata dan berfirman dengan sangat sempurna. Tak ada yang bisa mengalahkan keindahan firman Allah Ta'ala.
Dan salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa. Yang ke-14, kaunuhu ajian. Zat yang lemah. Mustahil Allah itu lemah. Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Karihan, zat yang terpaksa. Allah Ta'ala bukanlah zat yang terpaksa. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Dengan hanya berfirman, kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Yang ke-16 adalah jahilan, zat yang sangat bodoh. Mustahil Allah adalah zat yang bodoh. Allah maha mengetahui dan melihat apa-apa yang ditampakkan atau disembunyikan oleh makhluk. 17 adalah mayitan, zat yang mati. Allah tidak mati, Allah bersifat kekal, tidak musnah dan tidak binasa. Dia tidak pernah tidur, selalu mengawasi hamba-hambanya setiap saat. Yang ke-18 ashamma, zat yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19 ama, zat yang buta. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Abkama, zat yang bisu. Allah juga tidak bisu. Allah berfirman dan firman yang tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selanjutnya adalah sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau biasa disebut dengan mungkin. Mungkin atau ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Artinya di sini dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu apapun juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat qadrat, kuasa, dan iradat, kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala meniadakan sesuatu akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Itulah tadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selanjutnya adalah sifat wajib, mustahil, jaiz, dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama adalah sifat wajib rasul. Sifat wajib rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur atau benar. Sifat ini pasti dimiliki oleh setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala selalu dilindungi dan dijaga semua kelakuan, perkataan, dan semuanya agar selalu dalam kebenaran, kebaikan, dan kejujuran. Sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Semua Rasulullah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang patut untuk dicontoh dan dijadikan sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan. Sebab mereka merupakan orang-orang yang bisa dipercaya dalam menjalankan semua perintah Allah dan tidak pernah ingkar ataupun berdusta. Sifat yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Rasul merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan semua pesan atau wahyu untuk umatnya darinya dalam keadaan sebenar-benarnya, sehingga manusia atau semua umat bisa menerima yang disampaikan dan kemudian menjalankannya. Sifat yang keempat adalah fatonah, cerdas atau pintar. Dalam menjadikan semua umat lebih baik dan selalu berada di jalan yang benar, Allah menganugerahkan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memiliki banyak cara untuk memerangi, menebar agama Allah, dan mengajak semua umat ke dalam jalan yang benar serta diridai Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah kizib, artinya berdusta. Sifat kizib memiliki arti berdosa atau berbohong, dan sifat ini merupakan sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Sebab mereka adalah utusan yang telah dipilih dan terjaga dari hal tersebut oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul adalah orang-orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu dan menyebarkan agama Allah kepada semua umat. Oleh karena itu, tentu sangat tidak dimungkinkan bila mereka memiliki sifat khianat. Yang ketiga adalah kitman, atau menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Sebelumnya sudah kita ulas secara berulang di atas bahwa seorang Rasulullah adalah orang-orang pilihan untuk menyebar atau menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat hitman. Yang keempat adalah bodoh atau baladah. Sifat baladah memiliki arti bodoh atau tidak pintar. Rasulullah adalah orang-orang yang pintar dan dipilih oleh Allah untuk menebarkan agamanya dan melakukan kebaikan agar bisa dijadikan sebagai suri teladan atau contoh bagi umat. Sehingga tidak mungkin mereka memiliki sifat baladah atau bodoh. Itulah tadi sifat-sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Kemudian adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul, atau biasa disebut dengan sifat jais. Sifat jais seorang Rasul jumlahnya ada satu, yaitu aradul basyariyah, yang artinya adalah memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana manusia semestinya. Sifat ini seperti makan, minum, beristri, dan lain sebagainya. Namun, sifat ini tidak mengurangi atau menurunkan derajat seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi penjabaran dari sifat wajib, mustahil, dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.